Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Tuti Putu di sini. Tentu saja di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Di video kali ini aku ajak teman-teman untuk bikin kue waji yang unik dan spesial. Unik dan spesialnya di mananya ya? Nah, teman-teman simak videonya sampai selesai. Nah, ini dia uniknya di sini teman-teman. Nanti kita bikin wajik ya dengan campuran minyak bawang goreng. Minyak dan bawang gorengnya kita akan campurin ke bahan-bahan wajik. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja masuk ke cara pembuatannya. Di sini aku bikin wajik 1 kilo beras ketan ya. Nah, ini bawang gorengnya kurang lebih 3 butir. Kita iris halus kayak bikin bawang goreng biasa aja, dimasak seperti ini. Kemudian kita sisihkan beserta dengan minyaknya ya, minyak bawangnya. Nah, minyaknya nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Kemudian kita lanjut untuk merebus gula merah. Di sini aku pakai gula merah 650 gram. Teman-teman, untuk dapat wajik yang bagus itu, teman-teman harus cari gula merah yang warnanya agak kehitaman ya, agak gelap gitu. Untuk dapat warna wajik yang pekat juga. Sambil menunggu gula larut, di sini aku mau masak beras ketannya. Nah, ini beras ketannya aku sudah rendam dulu tadi setengah hari, direndam kemudian dicuci bersih dan ditiriskan. Kemudian aku tambahin dengan santan, kurang lebih 500 ml ya. 500 ml santan kental. Diaduk-aduk sampai santannya agak meresap. Setelah agak meresap, ini masih basah gitu ya. Kita akan tutup aja wajannya supaya beras ketannya itu lebih meresap lagi santannya. Nah, tutup aja seperti ini, diamkan dulu kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, nah kita akan pindahkan ke dalam kukusannya. Di sini aku masak ngukus beras ketannya dengan Nude Series Wok 30 cm dari Signora ID. Aku beli di Mona Bakeware ya teman-teman. Ini wajannya, woknya yang 30 cm sangat gede ya, muat kapasitasnya lumayan banyak. Ini juga lengkap dengan steamernya yang anti lengket, non-stick steamer. Nah, jadi aku ngukusnya nggak pakai alas lagi ya teman-teman. Ini nggak pakai kain untuk untuk biar nggak lengket. Ini udah nggak lengket dia. Jadi aman, tanpa kain pun aman. Nah, ini kita pindahkan semua nasi aronnya, nasi ketan aron ya. Kita pindahkan dulu, mau aku kukus. Wajannya kita sisihin untuk nanti kita ngaduk wajiknya ya teman-teman. Nah, ini kasih bolong-bolong dikit supaya nanti merata uap panas dari bawah. Langkah selanjutnya ini kita akan saring ya, gula yang tadi kita rebus sudah dingin, agak dingin aku saring supaya ampas-ampasnya itu nggak ikut serta. Lihat itu banyak ampasnya ya teman-teman. Nah, setelah disaring kita akan masak lagi. Kita akan masak lagi pakai wajan yang tadi ya. Kemudian campurkan minyak bawang yang sudah kita buat tadi dengan minyaknya sekaligus teman-teman, masukin. Tambahkan dengan santan kental ya. Santan kental itu aku beli kan santan cair dari pasar, kemudian aku rebus. Setelah direbus itu akan terpisah bagian bawah dan bagian santannya, bagian air dan bagian santannya. Nah, itu aku pakai bagian santannya aja, airnya aku sisihin. Nah, masak gula sampai agak mengental. Kalau orang Sunda bilang apa ya, rumamat gitu loh Bu, teman-teman. Nah, ini nasi ketan yang sudah kita kukus tadi udah jadi. Kita masukkan ke dalam larutan gula yang sudah kental.
Kemudian diaduk sampai merata ya, sampai semua nasi ketannya tersalut dengan gula seperti ini. Nah, kalau bikin wajik itu harus sabar ya, teman-teman. Harus tekun ngaduknya supaya bawahnya itu enggak gosong. Nah, enaknya di sini ya kalau pakai wajan anti lengket, teman-teman. Ini enggak takut ini ya ngerak, enggak takut ada keraknya di bagian bawahnya kalau terlambat ngaduk. Teman-teman bisa perhatikan ya, ini enak banget ngaduknya. Spatulanya juga besar banget, itu aku pakai spatula dari Mona Bakeware ya, itu kokoh, nggak pakai acara melewot. Bahkan ini ngaduk 1 kilo wajik pun masih sanggup dia. Diaduk sampai kental seperti ini ya teman-teman, sampai airnya meresap semuanya dan kental padat seperti ini, baru bisa diangkat. Untuk hasil wajik terbaik yang padat, nah itu tadi kuncinya adalah saat gula, kita masak gulanya yang setelah disaring itu tuh gulanya harus benar-benar kental ya teman-teman. Sampai kental baru bisa masuk nasi ketannya. Kalau masih encer teman-teman masukin, itu nanti wajiknya akan jadi lembek, susah untuk dibentuk. Kecuali teman-teman membuat wajik yang dibungkus dengan plastik ya, itu kalau lembek pun masih aman. Tapi kalau untuk dibentuk, usahakan gulanya itu sampai betul-betul padat dulu baru masuk nasi ketannya. Diaduk terus sampai wajiknya itu terasa berat ya teman-teman, terasa berat dan menggumpal. Menggumpal, jadi dia nggak akan misah kalau dibalik-balik. Itu tandanya sudah matang. Setelah matang, matikan kompor, kemudian sisihin dulu ya. Nah, ini kita akan menata di cetakan. Di sini aku memakai loyang square pan dari Mona Bakeware. Ini tebal banget teman-teman. Ini ukuran 22 cm. Ini anti lengket, jadi tanpa dioles pun wajiknya akan aman ya. Nggak akan lengket saat dibalik. Kita tata wajik yang tadi sudah kita olah itu. Kita tata merata di dasar loyang. Sambil dipadatkan, ditekan-tekan ya, diratain gitu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman perhatikan aja proses menata di loyangnya. Nah, ini udah masuk semuanya ya, udah masuk semuanya wajiknya, dipadatkan teman-teman. Hasilnya seperti ini, harus rapi ya, jangan sampai ada yang pecah-pecah gitu wajiknya. Setelah wajik didiamkan beberapa jam ya, sampai wajiknya benar-benar dingin dan set, baru kita balikkan loyangnya. Nah, kalau betul-betul dingin,
Jadi hasilnya padat seperti ini ya teman-teman, bagus. Jangan saat wajik masih panas loyangnya dibalik, nanti wajiknya itu bleber kemana-mana, nggak bisa dibentuk. Nah ini potong-potong aja sesuai selera teman-teman ukurannya. Di sini aku potong ukuran apa namanya lebarnya itu 1 cm. Ini semuanya dipotong-potong, kemudian setelah dipotong-potong itu aku bungkus dengan plastik roll ya teman-teman. Pakai plastik roll yang ukuran 7 cm. Tinggal digulung, kemudian diisi dengan stiker dan siap untuk dijual. Nah, di sini aku mohon maaf buat teman-teman, aku saat ngebungkusnya itu aku nggak sempet videoin ya, karena sudah mepet banget waktunya. Bisa juga dikemas dengan apa namanya mika ya teman-teman, mika yang ukuran 7C gitu. Nah ini ya kita potong-potong seperti ini teman-teman. Nah teman-teman bisa deh pasti motong-motongnya. Pisaunya jangan lupa diplastikin dulu dengan plastik wrap ya, supaya nggak lengket. Nah hasilnya ini seperti ini setelah dibungkusnya. Oke sampai sini dulu ya teman-teman videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.